Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Margenji ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan ke kalian project yang baru aja aku buat beberapa minggu yang lalu. Ya, projectnya simple ya. Di sini kita hanya saya buat project itu linear regression. Nah, menggunakan data USA Mercedes-Benz price. Ya, nah di sini saya buat latar belakangnya ya, di mana di jantung kota metropolitan Chicago, nah itu berdiri perusahaan penjual mobil bekas yang bernama Markenji Second Car. Nah, didirikan beberapa tahun yang lalu pengusaha muda visioner bernama Markenji Bulbuster. Nah, perusahaan ini berkembang pesat ya, berkat reputasi dan juga kerja keras dan mobil-mobil yang bagus. Nah, di sini ada tantangan besar nih bagi Markenji dan timnya. Bagaimana menentukan harga mobil bekas Mercedes-Benz dengan baik dan benar di pasar Amerika Serikat? Nah, permasalahan yang dihadapi adalah dalam perjalanan untuk berbisnis, perusahaan marketing second car mengalami banyak kendala, di mana untuk menentukan harga mobil itu harus berdasarkan apa saja, maksudnya faktor-faktor apa yang harus dinilai untuk menentukan harga mobil itu. Nah, karena dalam penentuan banyak faktor yang menjadi pengaruh mulai dari harga pasar dan juga kondisi mobil. Nah, di mana kali ini fokus utama pada kondisi mobil yang menjadi perhatian utama. Nah, di sini ada fluktuasi harga pasar mobil mewah. Nah, mobil mewah bekas sangat dinamis. Harga mobil seperti Mercedes-Benz dapat berubah dengan cepat dipengaruhi oleh beberapa faktor, perubahan ekonomi, peluncuran model yang baru, hingga perubahan preferensi konsumen ya. Konsumen itu kadang sukanya yang mode klasik atau yang futuristik, itu suka-suka konsumen ya. Nah, hal ini membuat penentuan harga ya yang tepat terjadi semakin kompleks dan menantang. Nah, kondisi mobil yang beragam. Nah, di setiap mobil bekas memiliki kondisi yang berbeda-beda ya, berdasarkan usia, jarak yang ditempuh, perawatan, dan sebagainya. Ataupun ada insiden juga. Nah, menilai dari kondisi ini secara akurat, kita dapat menentukan harga mobil yang akan ditentukan oleh nanti marketing dan timnya. Nah, persaingan dengan perusahaan lain ya, tentu saja kita jualan itu enggak sendirian ya, tentu saja ada kompetitornya dan itu adalah salah satu tantangan bagi kami ya. Nah, kemudian teknologi penilaian yang terbatas. Nah, di sini meskipun telah ada beberapa perangkat lunak dan algoritma untuk menentukan membantu pemilihan harga mobil bekas ya, teknologi itu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar masih bergantung pada pengalaman dan juga insting dari penilai ya, yang dinilai secara subjektif. Nah, permintaan dan penawaran yang berubah. Permintaan konsumen terhadap tipe dan model Mercedes-Benz tertentu bisa sangat bervariasi. Misalnya SUV dan sedan mewah mungkin lebih diminati di satu waktu, sementara sport lebih dicari di waktu lain. Nah, ini sesuai kayak musiman itu ya, kayak musim durian, musim rambutan, jadi suka-suka pembelinya. Nah, ini kalau biasanya kalau kita pakai kolab pada gitunya, apa yang menjadi penentu harga mobil sehingga menentukan harga mobil. Nah, di sini kita mengambil mil age. Nah, mil age itu jarak yang ditempuh mobil, rating itu yang diberikan oleh dari pengguna ya, di konsumen. Nah, review count ini adalah jumlah ulasan review yang didapat dari harga mobil bekas yang review berapa gitu. Nah, di sini langsung aja ya kita ke codingannya. Ini adalah codingan yang dibutuhkan, yaitu pandas library yang dibutuhkan, pandas nambi RE stem model AP IPE SEM, matplotlib untuk gambar, Seaborn juga untuk gambar. Di sini kita pakai data dari yang saya dapatkan dari Kaggle ya. Ini pakai pd.csv import datanya. Ini datanya. Kemudian sini kita cek informasinya ya, di sini datanya itu masih dalam bentuk objek, hanya rating yang dalam bentuk float. Nah, nama ini adalah penjelasannya. Kemudian kesimpulan statistik ya, di sini kelihatan banget bahwa apa namanya, khusus untuk rating ini countnya itu banyak banget, tapi ya rata-rata 4, standar deviasi 0,3, minimnya 2, dan paling tingginya 5. Nah, di sini adalah apa namanya, data cleaningnya. Nah, di sini kesimpul bentar. Apakah sudah ke bawah? Oh, udah. Sorry tadi ke apa? Ketutup data cleaning ya di sini. Di sini kita apa namanya, ngerubah
setiap kolom itu jadinya nomor ya, bukan lagi apa namanya objek. Nah, di sini setelah kita apa namanya ngerubah angkanya, di sini kita cek angka yang hilang ya di sini. Di sini terdapat di rating itu 29, review count itu ada 31 dan price itu 1. Nah, kita isi data yang hilang menggunakan rata-rata ya, dan kalau khusus untuk review count karena dia bentuknya itu masih dalam review, kita pakai median nilai tengah. Kemudian di sini kita cek atau duplikasinya ya, terdapat 32 duplikat. Nah, di sini kita hapus saja. Kemudian kita menghapus baris duplikat. Di sini kita cek summary-nya. Nah, ini adalah summary yang kita dapatkan ya setelah kita ngerubah apa namanya dari objek ke dalam bentuk float atau angka lah. Nah, ini dia angka yang kita dapat. Memang bervariasi ya, jumlahnya sekitar 2397 data yang ada ya. Nah, di sini untuk mil age-nya itu rata-ratanya 20 ribuan kilometer ya. Oh, lumayan ya. Jadi di sini max-nya itu 19.000 dan minimnya itu 100. Dan di sini rating ya masih sama, review count-nya itu ya eh, bervariasi, dan di sini price harganya itu paling tinggi itu sekitar 22.000 berapa ini? 229 dolar ya, mau tinggi banget. Nah, kita lakukan universal analysis ya. Di sini kita cek ya kenormalan datanya. Di sini kita lihat bahwa ini skew-nya nggak reversible berarti, dan di sini ada banyak banget outlier ya. Di sini skew kanan, skew kiri. Kemudian di sini datanya nggak normal ya. Di sini kita tahu bahwa adanya outlier dan data tidak terdistribusi secara normal pada semuanya ya. Nah, di sini kita cek correlation map-nya. Nah, di sini kita dapati ya, terdapat nilai min 0,43 di antara price dan mil edge. Ini menunjukkan korelasi negatif. Nah, hubungan antara price dan mil edge bersifat negatif, yang berarti ketika mil edge meningkat, price justru menurun. Jadi, kalau kilometernya mobilnya itu makin tinggi, harganya makin murah. Tapi di sini korelasinya sedang ya. Nah, terdapat 0,25 antara variabel review dan rating. Ini menunjukkan korelasi positif. Berarti kalau ratingnya itu meningkat, berarti price-nya juga cenderung meningkat, walaupun korelasinya lemah. Nah, di sini kita melakukan regresi linear berganda ya. Nah, di sini didapati ya. Ini koefisien intercept-nya, R-square-nya. Nah, di sini kita ya ini sulit banget dibaca, nanti kita baca itu R-square-nya ini. Kita cek koefisiennya ini dan kita cek p-value-nya. Tapi di sini kita langsung aja ke kesimpulannya. Nah, di sini mil S adalah variabel yang paling signifikan mempengaruhi price dengan korelasi negatif yang signifikan. Jadi di sini ya, mil edge-nya itu negatifnya paling signifikan. Nah, review count juga signifikan tetapi pengaruhnya kecil ya, review count-nya kecil. Nah, rating tidak signifikan artinya tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap price. Model ini secara keluar memiliki daya kejelasan yang rendah. Yes, itu 0,077 ya. Berarti varian price yang tidak dapat dijelaskan oleh review dan rating. Jadi ya mungkin karena kesalahan atau mungkin kita tidak melakukan eh datanya itu enggak, isinya itu enggak kita samain semua, atau mungkin biasanya kita pakai aku lupa namanya, kita pakai library robust ya atau max scalar untuk ngebuat skalanya itu enggak terlalu tinggi-tinggi. Nah, di sini kita coba menghapus rating ya dari model, apakah mempengaruhi. Nah, di sini masih sama coy, masih 0,77 dan itu enggak berpengaruh rating gitu. Nah, kemudian di sini kita kita taruh bawah lagi. Nah, kita coba tambahkan year ya. Kita coba year. Nah, kita menghapus year yang jalinan, kita summary regression, kita tambahkan year ya. Kita buat sendiri tadi dari ngambil dari year itu kita ambil dari bentar. Kalau nggak salah itu di namanya kita ya. Ya, ini dari namanya ini aku ambil dari sini ya, 2000 awalnya ini aku ambil untuk year-nya, sehingga itu jadi salah satu dependent variable ya. Oh ya, di sini aku beritahukan ya teman-teman, aku pakai simple linear regression ya, yang single ya. Jadi aku coba cari antara mil edge, review sama year ini yang mana yang paling berpengaruh. Nah, di sini
Di sini kesimpulan mana tadi? Nah, kita udah tambahkan year. Nah, kita coba cek summary linearnya. Nah, di sini dia tuh naik 0,078. Nah, di sini model linear regression hasil menunjukkan 0,78 ya. Memang yang di apa ya dapat diambil dari model itu kecil banget. Ya, ini masih bilang datanya apa ya, misalnya masih nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Penting kita sudah coba dulu. Nah, di sini ada variabel signifikan dari mil X dan revicon sehingga statistik sedangkan dia tidak signifikan. Jadi year-nya kita buang, nggak kita pakai. Nah, ini naik juga nih. Nah, ini adalah simple linear regression ya. Di sini ada titik-titik dari data, nanti kita tariknya. Jadi apa namanya, nanti uh, datanya itu akan sesuaikan. Misalnya nanti kalau x-nya berapa, y-nya berapa gitu. Nah, ini adalah apa persamaannya. Ini adalah dependent variable. Nah, di sini adalah independent variable. Nah, di sini ada apa namanya konstan dan koefisiennya. Nah, teman-teman di sini di bawah ini kita coba gambarkan ya. Ternyata dari gambar aja udah kelihatan ya. Kita tadi pakai review count karena itu yang paling mendekati. Nah, di sini apa namanya hasilnya itu jelek banget, parah. Itu nggak apa-apa. Teman-teman mungkin bisa apa namanya bisa dicoba atau kalian mungkin bisa download nanti dokumennya di GitHubku yang di bawah, nanti ku taruhkan di deskripsi. Nah, kemudian kita menghitung persentase penyimpangan ya. Nah, intinya langsung aja di sini apa namanya persentase penyimpangan itu 3,78 jika kita gunakan data asli ya teman-teman. Kita pakai data dummy, sorry, data dummy. Jadi misalnya ini kita masukkan data berapa ya? Misalnya tadi kan tebakannya itu nyimpangnya berapa? 37,8% dari tebakan aslinya. Misalnya nih X-nya itu 5, Y-nya itu harusnya 10, tapi ini kan 3,7%. Berarti jadi Y-nya nanti bisa berapa? 13 gitu contohnya. Nah, kesimpulan akhirnya ya di sini mean absolute atau MAI itu 14,917. Nah, persentase penyimpangannya itu 37,86. Dan model memberisi harga dengan kesalahan rata-rata 37 dari nilai aslinya, yang menunjukkan bahwa prediksi model jauh dari nilai sebenarnya. Jadi kalau kita pakai ini untuk melakukan prediksi regression, memakai simple linear regression menggunakan satu aja simple linear regression, yaitu menggunakan review count-nya, maka kita dapati bahwa penyimpangannya gede banget. Itu di bawah 70%. Misalnya tebakan dari ini kan yang salah, berarti yang benarnya itu sekitar 63%. Itu untuk machine learning itu masih ya apa ya, buruk lah. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba silahkan cari aja nanti datanya apa itu namanya USM Mercedes-Benz price di Kaggle, atau enggak nanti tak taruh di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau pakai itu untuk apa namanya belajar atau mungkin pengen coba-coba, silahkan monggo dipakai. Itu dulu tentang linear regression USM Mercedes-Benz price. Contoh dari apa namanya ini single simple sing, single linear regression, sorry namanya udah lupa soalnya projectnya udah ada beberapa minggu-minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa, kita tetap belajar tentang machine learning. See you next time, jangan lupa like dan subscribe.